Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Edlin di channel Belajar Coding. Di video ini saya akan menjelaskan tentang normalisasi database. Untuk normalisasinya ini nanti saya akan menjelaskan tidak terlalu mendalam ya. Lebih banyak ke prakteknya nanti. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, di sini saya next. Apa itu normalisasi? Normalisasi adalah teknik optimalisasi basis data atau database dengan cara menerapkan sejumlah aturan di setiap tabel. Oke, sebelum saya melanjutkan ke normalisasi, di sini saya akan menjelaskan tentang keyword yang ada di teknik normalisasi. Kemungkinan di sini keyword yang sering saya sebut pada saat saya buat tutorial seperti membuat database, seperti membuat tabel, itu saya biasanya sering menyebutkan yang namanya field. Nih ya. Jadi di sini biasanya saya sering menyebutkan keyword-keyword ini. Kalau saya jelasin satu persatu aja ya. Jadi di sini ada yang namanya entitas. Entitas atau entity itu bisa disebut dengan namanya tabel. Jadi sebutan lain dari tabel itu namanya entitas. Terus yang biasanya saya sering sebut yang namanya field. Field itu atribut atau kolom. Jadi seperti kayak yang kemarin tutorial saya buat database toko itu ya kan, di situ kan ada yang namanya atribut kode operator, atribut nama operator, dan biasanya kan saya nyebutnya field kode operator, field nama operator, itu biasanya namanya kolom, bisa disebut atribut juga. Oke, lanjut ya. Kalau yang seperti key atribut, kandidat key, composite key, dan alternate key ini biasanya saya jarang menyebutkannya karena memang untuk untuk keyword ini saya jarang, tidak terlalu sering dipakai. Seperti key atribut atau atribut kunci, ini setiap file memiliki kunci berupa satu field dan satu field dapat mewakili record ya. Itu biasanya ya seperti primary key. Jadi kayak kemarin saya membuat database berupa tabel operator. Di situ kan ada kita memakai yang namanya atribut kunci. Jadi kunci itu dipakai untuk mewakili record. Jadi yang saya pakai kan primary key itu. Nah, di sini ada kandidat key, kumpulan dari atribut minimal yang unik mengidentifikasi sebuah baris dan fungsinya sebagai calon primary key. Ini bisa disebut kandidat key, lanjut lagi composite key, kunci kandidat yang berisi lebih dari satu atribut. Dan di sini ada primary key-nya. Oke, sebentar ya. Biasanya kandidat key yang dipilih untuk mengidentifikasi baris secara unik biasanya memakai simbol bintang 1 ya untuk primary key. Untuk variant key, key ini di tabel lain yang terhubung dengan primary key pada sebuah tabel biasanya memakai simbol bintang 2. Kalau alternate key yang terakhir, kandidat key ini yang tidak dipilih sebagai primary key, jadi cuma calon saja. Oke, ini untuk keywordnya. Sebentar lagi saya akan menjelaskan tentang contoh keyword di sebuah tabel. Oke, kita lanjutkan ke contoh keyword yang tadi sebelumnya itu keyword penting dalam teknik normalisasi ya. Di sini saya contohkan ke berupa tabel ya.
Jadi tadi itu ada yang namanya entitas, entity, atau tabel tadi ya. Jadi entitas ini bisa kata lain dari sebuah tabel. Kalau disebut seperti tabel operator ini bisa disebut entitas operator dan entitas transaksi. Di sini ada tabel transaksi. Itu untuk entitas ya. Lanjut lagi kita ke atribut. Atribut itu tadi atribut kolom atau field ya. Jadi atribut ini bisa untuk menyebutkan kolom. Di sini kan di tabel operator ada yang namanya kolom kode operator, kolom nama, kolom nomor telepon, dan kolom alamat. Sama seperti kolom nota di transaksi, kolom kode operator, dan kolom tanggal. Jadi atribut ini bisa disebut dengan kolom, atau kalau yang paling sering saya pakai itu dengan nama, sebentar ya, dengan nama field yang paling sering saya pakai. Oke, lanjut dari atribut kita ke atribut kunci. Kalau atribut kunci itu bisa disebut dengan primary key ya. Jadi atribut kunci itu berupa primary key seperti kode operator ini ya, kode operator, atau bisa kode nota ini bisa jadi primary key juga nanti. Kalau atribut kunci itu ya, jadi sebutannya atribut kunci itu primary key. Tapi paling seringnya itu ya kita nyebutnya primary key ya. Oke, lanjut lagi di kandidat key. Kandidat key itu bisa disebutkan calon ya, calon primary key. Jadi di sini ada kode operator sama nama. Jadi calon primary key-nya itu antara kode operator sama nama ya. Cuman kan kalau primary key kita makainya kan apa namanya, data yang unik. Jadi kalau kode operator ini kan datanya tidak ada yang sama. Contohnya kayak OP001, nanti kan urutannya kan ada nomor 2, ada nomor 3. Jadi kode operator ini tidak ada yang sama. Kecuali kalau nama ini kan kemungkinan ada namanya orang yang sama. Jadi masih masuk sih untuk kandidat key. Jadi masih bisa disebutkan untuk kandidat key, kode operator dan nama. Jadi kalau kandidat key itu calon ya, calon primary key gitu ya, yang nantinya mau dibuat kalau teman-teman mau membuat tabel gitu. Tapi kalau membuatnya kan pastinya gampang lah ya. Oke, kita lanjut lagi ya ke composite key. Composite key ini dari tulisannya, dari nama bisa dibagi menjadi nama depan, nama belakang. Nah ini dia, biasanya kalau kayak membuat form pendaftaran itu kan kita memakai nama depan sama belakang. Itu bisa disebut dengan composite key. Atau kalau alamat itu biasanya dipecah menjadi per kota, kabupaten, terus kecamatan ya. Itu bisa masuk di composite key. Oke, lanjut ya. Primary key itu kode operator kayak tadi. Biasanya primary key ini kan ditandai dengan bintang 1 ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk alternate key nama. Terus kalau untuk foreign key ini kode operator di tabel transaksi itu foreign key. Nah, kayak ini. Jadi di sini ada kode operator di tabel transaksi. Dia akan ngambil data dari tabel operator ini. Jadi ini disebut dengan namanya foreign key. Biasanya dengan dikasih simbol bintang 2. Oke, sampai sini untuk contoh keyword yang biasanya sering dipakai di teknik normalisasi. Kita lanjutkan ke tujuan normalisasi ya.
Oke, lanjut ke tujuan normalisasi basis data atau database. Nah, tujuannya itu untuk normalisasi database itu untuk menghilangkan duplikasi, ambiguitas, inkonsistensi data. Jadi fungsinya itu kalau teman-teman membuat database untuk aplikasi gitu ya. Jadi untuk mengantisipasi nanti ada data yang double. Contohnya kayak teman-teman mau ngisi data transaksi gitu ya. Data transaksi. Jadi transaksinya tuh nggak ada yang double. Transaksinya itu pastinya dia beda-beda gitu ya. Jadi nggak ada transaksi yang kedobelan. Jadi transaksinya nggak ada yang berlebih. Untuk inkonsistensi data itu mirip-mirip seperti kita back lagi ya. Nah, kayak tabel operator dengan transaksi ini ya. Jadi, kalau seumpama ada nama operator yang teman-teman beda atau keliru ketik gitu ya. Untuk keliru ketik bisa nanti teman-teman cuman edit di bagian tabel operatornya saja. Jadi tanpa perlu ngedit satu persatu di tabel transaksi. Nah, ini dia salah satu fungsi daripada normalisasi ya. Jadi kalau seumpama transaksinya ini ada 100 gitu ya, dan nama operatornya ini keliru ketik gitu ya, itu tanpa perlu ngedit 100 record yang ada di tabel transaksi, hanya kita ngeditnya nama yang ada di tabel operator ini saja. Bayangin aja kalau seumpama 100 record teman-teman ngedit nama satu persatu. Iya kalau 100 record. Iya kalau seumpama 100.000 record, waduh, bisa berhari-hari dan memakan waktu yang banyak. Nah, itu fungsinya untuk tujuan normalisasi. Yang kedua, memudahkan untuk update data ya. Sama kayak tadi itu dah. Kalau seumpama kode operator ini namanya keliru, kita bisa ngupdate dengan gampang. Oke. Setelah itu kita lanjut lagi ke proses normalisasi ya. Nah, proses normalisasi. Jadi normalisasi ada prosesnya. Jadi data perlu diuraikan dalam bentuk tabel. Kemudian dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Jika tabel diuji belum memenuhi syarat, maka tabel tersebut dipecah menjadi beberapa tabel lebih sederhana hingga memenuhi bentuk optimal. Kita cek yang dari opsi 1 ya. Jadi data itu seumpama dari nota ya. Di sini kan data perlu diuraikan dalam bentuk tabel, kemudian dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Nanti ada prosesnya kalau normalisasi. Jadi mulai dari saya contohkan yang paling sederhana nota ya. Nota nanti dari nota ini kita pecah lagi ke beberapa tabel dan nanti ada beberapa tingkat mulai dari 1NF, 2NF dan seterusnya. Biasanya maksimal sampai 3. Setelah itu jika tabel diuji belum memenuhi syarat, kalau teman-teman sudah membuat tabelnya, kalau masih belum memenuhi syarat, tabel tersebut perlu dipecah lagi teman-teman. Untuk beberapa tabel lebih sederhana hingga memenuhi ke bentuk yang optimal gitu. Oke, kita lanjut lagi ya ke bagian ini proses normalisasi ya. Jadi di sini ada tahap normalisasi. Yang pertama, normalisasi dimulai dari tahap ringan 1NF ya, yang tadi itu ya. Prosesnya itu ya, hingga paling ketat 5NF. Biasanya normalisasi hanya sampai 3NF atau BCNF karena sudah cukup memadai untuk menghasilkan tabel-tabel yang berkualitas baik. Urutannya itu 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, 5NF. NF ini apa sih sebenarnya? Masih belum tahu ya. Jadi NF ini
singkatan dari normal form. Jadi untuk normalisasi itu kan ada tahap-tahapnya. Jadi mulai dari bentuk normal form dari tahap pertama 1NF, terus yang tahap kedua, tahap ketiga, terus yang ke sebelumnya 4 ini ada BCNF, namanya Boyce Code Normal Form. Tapi biasanya kita nggak nyampe yang ke 4 atau 5 ini. Biasa sampai 3 aja sudah mencukupi. Jadi seperti yang di poin kedua ya, di sini tulisannya biasanya normalisasi hanya sampai pada tingkat 3. Nah, ini dia. Oke, kita lanjut lagi ke kriteria normalisasi. Jadi dari sebuah tabel dikatakan efisien atau normal jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Sebagai ini ya. Kalau ada dekomposisi pengurai tabel, maka dekomposisinya harus dipastikan aman. Bisa diartikan setelah tabel tersebut diuraikan menjadi tabel-tabel baru, dan tabel-tabel baru tersebut bisa menghasilkan tabel semula yang sama persis. Jadi nanti tabelnya itu dipecah jadi beberapa tabel, tetapi dari kesemua tabel itu bisa dibuat menjadi tabel yang sama persis seperti sebelumnya, begitu. Jadi kalau penguraian tabelnya itu bisa menghasilkan tabel yang semula. Oke. Yang kedua, terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data. Ya seperti yang tadi itu. Jadi kalau ada yang berubah, nah kayak ini kode operator dia namanya berubah. Jadi di tabel transaksi itu kita tidak perlu mengubah data lagi di situ maksudnya. Jadi terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data. Yang ketiga, jika kriteria BCNF tidak terpenuhi, maka paling tidak tabel tersebut tidak melanggar normal pada tahap ketiga, normal form. Oke. Kira-kira untuk penjelasannya normalisasi cukup di situ. Kita lanjut ke prakteknya sekarang ya. Jadi saya contohkan ada tabel dari nota. Sebentar, saya tunjukkan untuk notanya. Oke, kita lanjut di praktek ya. Di sini ada contoh nota. Jadi nanti kita pecah menjadi beberapa tabel. Jadi ini nanti kita pakai yang namanya normalisasi data ya dari tabel ini. Oke. Di sini ada tabel yang namanya nomor nota ya. Nomor nota di sini ini ada nomor nota. Kita pakai yang sederhana aja dulu. Jadi yang saya pakai nomor nota, tanggal ya. Ada tanggal itu ini dia tanggal. Setelah itu kode barang biasanya di nota dia tidak dimunculin. Jadi di luar sini ada kode barang, nama barang, jumlah, harga. Oke, nanti yang saya pakai cuman itu aja. Kita langsung saja ke ini ya. Saya pakai Excel aja ya. Di sini tadi ada yang namanya nomor nota ya. Setelah itu tanggal, ada kode barang tadi ya, kode barang. Setelah itu ada nama barang, ada jumlah ya, jumlah. Oke. Oh, harga, sorry. Tadi itu ada harga. Harga. Oke, di sini kita memindahkan dari nota ini tadi, dari nota kita pindahkan ke sebuah tabel.
Oke, kita isi aja dulu ya untuk tabelnya. Nomor notanya tadi ini 21, 02, 09, 30, 165. Di sini saya ganti ke number. Oke. Di sini tanggal 09 bulan 2 2021. Saya anggap kode barangnya itu B0001 gini ya. Supaya gampang. Ini saya beli di sini nama barangnya Chupa Chups Sorbet. Harganya 1.800. Tanggalnya sama ya. Di sini saya kasih B002. Ini kodenya ini saya buat sendiri ya. Karena di nota kan nggak ada. Sarimi ayam kecap 3.500. Setelah itu B0003. Di sini ada sarimi duo ayam bawang 3.200. Di sini B0004 ya. Ada silky puding avo 15.200. B0005. Ada walls fish witch 9.000. B0006. Frostbite Tutti FR. Oke. Jadi ini 5.000. Ini sudah saya buat ya untuk tabelnya. Jadi di sini ini datanya ini jadi satu karena notanya cuman satu ya. Datanya satu begini, terus tanggalnya di hari yang sama. Oke, setelah itu kita cek dulu. Di sini. Jadi di sini masih belum dinormalisasi ya. Sebentar, ini saya buat tabel aja ya, biar gampang. Nah, begini. Di sini masih belum dinormalisasi ya. Jadi untuk mendapatkan hasil yang normal itu perlu proses normalisasi. Jadi normal pertama, yang pertama itu kan 1NF ya. 1NF begini. Jadi field tabel yang grup berulang ini nanti kita hilangkan. Jadi kita ngilangin grup yang berulang. Jadi misalnya kayak nomor nota, terus tanggal ini juga. Jadi untuk normal pertama kita hilangkan yang duplikat ya. Jadi kita buat satu. Jadi kita buat menjadi satu seperti begini. Oke. Keliru. Oke, kalau begini ini bisa dikatakan normal pertama. Tetapi di sini masih ada yang duplikat ya, yang lebih dari satu. Seperti nota ini sama tanggal ini lebih dari satu. Oke, kita lanjut ke normalisasi yang kedua. Jadi normalisasi yang kedua itu jadi field yang bergantung ini seperti kode barang dengan nama barang, dia kan field yang tergantung pada satu field. Jadi ini kita pecah menjadi dua. Jadi tabelnya ini kita buat menjadi dua tabel seperti kode barang ya.
Ini saya buat aja 2NF ya. 2NF. Di sini kita buat yang normalisasi kedua. Di sini ada yang kode barang, nama barang, dan harga di sini ya. Oke, jadi di sini ketemu dengan nama barang dan harga. Kita lanjutkan ke tabel yang satunya. Di sini tabel barang ya. Tabel barang, di sini ada yang namanya tabel transaksi. Jadi di sini nomor nota ya. Nomor nota. Setelah itu kita copy yang tanggal ya. Tanggal dan kode barang di sini. Oke. Jadi di sini ada tabel transaksi. Yap. Oke, kita lanjut lagi ke normal yang ketiga ya teman-teman ya. 3NF. Di sini kenapa kok saya lanjutkan normal ketiga? Karena nomor nota ini masih double ya teman-teman ya. Jadi masih double dalam satu tabel. Kita pecah lagi. Jadi tabel barang ini tetap ya. Tabel barang tetap. Tetapi yang di sini kita pecah lagi. Di sini ada yang namanya tabel transaksi. Jadi di sini yang saya pakai nomor nota ya, sama tanggal. Oke. Di sini ada yang namanya tabel detail transaksi. Jadi yang di sini nanti dia sambungannya dari kode nomor nota, tanggal. Oh, tanggal sudah ada ya di sini ya. Jadi di sini kita cuman masukkan nomor nota aja sama kode barang. Oke, ini sudah saya copy ya kode barangnya. Yap, jadi kurang lebih kisaran ini yang paling terakhir, normalisasi yang paling terakhir. Jadi dari awal yang tabel ini kita ketemu dengan normalisasi yang ketiga menjadi 3 tabel. Jadi yang dipakai itu tabel barang ya, kode barang ketemu dengan tabel transaksi yang nantinya dia connect-nya nomor nota dengan nomor nota yang ada di sini yang berupa foreign key. Jadi foreign key dari nomor nota di sini connect ke sini, dan foreign key dari kode barang ketemu ke kode barang berikutnya. Oke, kira-kira untuk praktek normalisasinya sampai sekian dulu. Jika video ini bermanfaat, bisa teman-teman share dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update tutorial video dari saya yang terbaru. Oke. Terima kasih. Ketemu di video berikutnya. Bye bye.